Kedua belah pihak bertarung saat mereka terbang. Saat mereka terbang keluar dari Istana Kekaisaran dan Ibu Kota Surgawi, mereka meninggalkan lampu hitam dan putih yang berkedip di belakang mereka. Banyak pembudidaya bergegas pada saat ini, membersihkan kekacauan. Seolah-olah mereka telah berlatih ini berkali-kali. Ada juga pembudidaya yang mengikuti kedua pihak dari jauh, terbang di ketinggian rendah. Mereka hanya bisa melihat dari jauh. Pertempuran sengit berlangsung lama, dari petang hingga malam, dan dari malam hingga fajar. Mereka bertarung dari Cloud Rage River ke Surging Heaven Mountain dan ke Cloud Shine Peak, tempat Yu Zhenghai dan Yu Sangrong pernah bertarung. Pertarungan antara para ahli Tousan Realm Swirling berada di liga yang sangat berbeda dari pertempuran antara mereka yang ada di Naschen Divinity Tribulation Realm. Pertempuran para ahli mistik Realm ini sebagian besar terbatas pada langit. Pada saat ini, Wu Chao dan Teng Yizu terbang di atas Gunung Lailak. Teng Yizu mulai merasakan tekanan dari serangan Wu Chao dan memilih untuk menggunakan teknik pamungkasnya. Astrolabe putih yang tergantung di belakang avatar putih Teng Yizu dengan 3 bagan kelahiran berputar dan menembakkan 3 berkas cahaya. Wu Chao agak berani. Dia hanya menggunakan astrolabe sihir untuk memblokir sinar cahaya. Sebuah ledakan cahaya muncul di langit segera. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya melesat keluar, menyebabkan bagian atas Gunung Lailak meluncur ke bawah. Wu Chao, kamu tidak bisa melarikan diri. Teng Yizu terus menyerang. Wu Chao memandang Teng Yizu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan jujur padamu. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan memasuki kisaran lorong rahasia yang ditinggalkan di sini untuk pengawal hitam. Jalan rahasia. Mata Teng Yizu melebar. Ini berarti para penjaga hitam lainnya telah bergegas ke sini sehingga mereka dapat membawa Zhao Yue kembali ke wilayah teratai hitam menggunakan lorong rahasia. Dia segera berteriak, Lian Xing, hentikan mereka. Dipahami. Didorong oleh urgensi situasi, Lian Xing dan 2 penjaga putih lainnya mulai melepaskan kekuatan penuh mereka. 3 avatar Tousan Realm Swirling putih muncul dan terbang ke depan, menutup jarak antara mereka dan 2 penjaga hitam. Sementara itu, Teng Yizu melemparkan Mountains and Rivers Descent lagi. Avatar Tousan Realm Swirling putih muncul di depan Wu Chao, menghalangi jalannya. Bagaimana bisa Wu Chao membiarkan Teng Yizu menghentikannya? Dia memanifestasikan astrolabe hitamnya hanya dalam sekejap dan melepaskan kekuatan bagan kelahiran pada avatar seputih salju. Kekuatan bagan kelahiran bergabung sebelum menembakkan seberkas cahaya besar ke avatar putih. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit berulang kali hanya dalam sekejap. Kekuatan dari tabrakan jatuh di Gunung Lailak dan hutan di sekitarnya, menumbangkan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Backlash seperti tornado berputar, membunuh binatang buas yang lebih lemah di hutan. Lian Xing berbalik untuk melihat sebelum dia berkata, jangan khawatir tentang mereka. Kejar para penjaga hitam. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan Zhao Yue. Iya, White Guard meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal sebelum mereka akhirnya tiba di depan 2 Black Guard. Namun, 2 penjaga hitam sudah siap. Mereka melemparkan tombak panjang mereka ke tanah hanya dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Ketika 2 tombak panjang mendarat di tanah, 2 bendera yang tingginya setidaknya 10.000 kaki bermunculan. Ledakan gemuruh terdengar di udara lagi saat bendera formasi menembakkan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Bawa Zhao Yue pergi. Kedua penjaga hitam itu memanifestasikan avatar 1000 alam berputar mereka pada saat yang sama, berencana untuk memaksa 3 penjaga putih kembali dalam satu gerakan. 3 penjaga putih memanifestasikan astrolab putih mereka saat mereka maju di bawah badai pedang energi. Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Lian Xing tiba-tiba bergerak di depan 2 penjaga hitam dengan kecepatan yang berlebihan sebelum dia mengacungkan belati indah di tangannya. Pelangi putih menembus matahari. Mata Lian Xing bersinar dengan niat membunuh yang menakutkan. Dia maju ke arah para pengawal hitam dengan astrolabe putih dan belati di tangan, mendorong kedua pengawal itu mundur. Salah satu pria berpakaian putih bergerak di belakang penjaga hitam pada saat ini. Setelah melihat ini, salah satu penjaga hitam dengan dingin berkata, jangan pikirkan itu. Jika kita bisa memilikinya, kamu tidak akan bisa memilikinya juga. Pengawal hitam lainnya berbalik. Astrolabe hitamnya mulai berputar, bersiap-siap untuk melepaskan kekuatan bagan kelahiran ke arah Zhao Yue. Zhao Yue, Lian Xing melintas di depan seberkas cahaya. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan astrolabe putihnya untuk menghalangi sinar cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lian Xing mendengus dan meludahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang dan mendarat di dekat Zhao Yue. Itu kamu. Zhao Yue menatap Lian Xing dengan kaget.
Aku tidak akan membiarkanmu mati. Liansing meraih Zhao Yue. Zhao Yue tiba-tiba melambaikan tangannya. Belati langit yang bersinar dengan cahaya biru segera muncul di tangannya. Bang! Mata Liansing melebar karena terkejut, dan wajahnya memucat. Mengapa? Zhao Yue bergerak mundur saat dia berkata, jangan sentuh aku. Kamu kotor. Aku? Ekspresi kompleks segera muncul di wajah Liansing. Pada saat ini, lebih dari 10 berkas cahaya melesat ke arah punggung Liansing. Kakak senior Liansing. Para penjaga putih berteriak serempak. Mereka terjebak oleh bendera 8 Desolate dan 6 Harmoni sehingga mereka tidak bisa buru-buru membantunya. Liansing secara naluriah menggunakan avatar Tousan Realm Swirling untuk mengusir sinar cahaya. Ledakan. Liansing memuntahkan seteguk darah lagi. Saat dia menahan rasa sakit, dia meluncurkan segel energi dan berkata, Zhao Yue, larilah untuk hidupmu. Segel energi lembut melonjak ke arah Zhao Yue dan membawanya menuju pegunungan yang jauh. Zhao Yue melebarkan matanya saat dia melihat avatar setinggi 400 kaki di depannya. Liansing berkata, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Pada saat ini, sebuah suara gelap terdengar dari langit di seberang bendera 8 Desolate dan 6 Harmoni. Liansing, beraninya kau melanggar perintahku. Liansing berbalik dan dengan keras kepala berkata, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuh siapapun. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menepati janjimu padaku? Suara Teng Yizu menggelegar. Bagaimanapun, apakah menurutmu seorang pembudidaya 6 daun seperti dia dapat melarikan diri? Berdengung. Sebuah astrolabe putih muncul. Bagian bawah diselimuti oleh awan. Itu melintas dengan menyilaukan saat kekuatan bagan kelahiran melesat. Jika Teng Yizu tidak bisa memiliki Zhao Yue, dia akan menghancurkannya. Liansing tampaknya telah mengambil keputusan pada saat ini. Dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju sinar cahaya dengan avatar 1000 alam berputar di belakangnya. Pada saat yang sama, dia memegang astrolabe putih dengan diameter 1000 meter di depannya. Bang! Liansing memuntahkan darah dan jatuh dari langit ketika seberkas cahaya bertabrakan dengan astrolabe putihnya. Liansing! Suara marah Teng Yizu bergemuruh di langit. Sebaliknya, tawa Wu Chao bergema pada saat yang sama. Bagaimana kamu akan melawanku? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan orang-orangmu. Keyakinannya tumbuh semakin lama dia bertarung. Katakan padaku, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawanku? Ledakan. Cahaya hitam dan putih melintas di langit lagi. Mereka agak mirip dengan segel 8 trigram. Pada saat yang sama, bendera 8 Desolate dan 6 Harmoni terus membangkitkan energi di udara. Energi berputar keluar seperti tornado. Sementara itu, kerutan terlihat di wajah Zhao Yue saat dia melihat Liansing yang jatuh. Dia berada dalam dilema. Dia ingat apa yang dikatakan kakak muda ketujuh kepadanya, tidak peduli di mana dan kapan, seseorang harus selalu memprioritaskan hidupnya. Pada saat ini, Wu Chao berkata dengan angkuh, bahkan surga membantuku. Zhang kecil, bawa Zhao Yue pergi, dan serahkan yang lain padaku. Dipahami. Terperangkap oleh bendera 8 Desolasi dan 6 Harmoni, dua penjaga putih lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Sekarang Liansing terluka, para penjaga hitam harus memanfaatkan kesempatan ini. Penjaga hitam di sebelah kiri terbang menjauh dari bendera 8 Desolate dan 6 Harmoni dengan kecepatan kilat menuju Zhao Yue. Hati Zhao Yue tenggelam. Dia hanya berada di alam kesengsaraan Divinity yang baru lahir, bagaimana dia bisa melawan ahli 1000 alam berputar. Black Guard tiba di depan Zhao Yue hanya dalam sekejap mata dan mencoba meraihnya. Pada saat yang sama, Zhao Yue memanifestasikan avatar emas 6 daunnya saat dia menebas Sky Dagger ke penjaga hitam. Bang! 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 Tidak ada gunanya. Kamu terlalu lemah. Penjaga hitam itu menggelengkan kepalanya. Bang! 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 Semakin Zhao Yue melawan, semakin berani dia. Dia menyerang dalam hiruk-pikuk seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Saat dia melepaskan energinya, tubuhnya secara bertahap mulai menjadi transparan. Hah! Penjaga hitam itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia sama sekali tidak terganggu dengan serangannya. Ketika segel telapak tangan penjaga hitam hendak mendarat di Zhao Yue, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari belati langit. Zhao Yue menggunakan semua yang dia miliki dan akhirnya berhasil mendaratkan pukulan pada segel telapak tangan yang mencoba menangkapnya. Penjaga hitam itu berseru dengan marah, kamu. Dia segera mendorong tangannya. Ledakan. Zhao Yue dikirim terbang. Perbedaan antara kekuatan mereka seperti langit dan bumi. Itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon.
Zhao Yue menahan ki darah yang melonjak di tubuhnya dan mengencangkan cengkeramannya di sekitar belati langit. 6 daun teratai berputar dalam hiruk-pikuk saat dia terus menyerang penjaga hitam. Keberanianmu patut dipuji. Sedikit kejutan melintas di mata penjaga hitam itu. Sebenarnya ada metode kultivasi seperti itu di dunia. Seperti yang diharapkan dari pemilik energi Great Void. Penjaga hitam itu mendorong astrolabenya keluar saat dia dengan santai menyaksikan serangan Zhao Yue dengan sedikit minat dan rasa ingin tahu di matanya. Tubuh Zhao Yue melintas di sekitar astrolabe. Dia muncul dan muncul kembali di sekitar astrolabe saat dia menyerang dengan marah dengan belati langit. Geli, penjaga hitam itu memandang Zhao Yue seolah-olah dia adalah monyet yang tampil. Dia tertawa sebelum berkata, sayang sekali lawanmu adalah aku, gadis kecil. Pada saat ini, astrolab tiba-tiba melesat ke depan. Bang! Zhao Yue mendengus saat dia merasa lengannya mati rasa. Dia membalik beberapa kali sebelum dia menyerang lagi. Kamu berani membunuhku. Black Guard tidak menyangka Zhao Yue begitu keras kepala. Dia mencibir. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di langit. Kamu berani. Cepat bawa dia pergi. Jika dia mati, aku akan mencabik-cabikmu. Iya, penjaga hitam itu mundur sedikit ketakutan. Dia tidak lagi ragu-ragu dan bergegas menuju Zhao Yue. Energi melonjak keluar dari tubuh Zhao Yue saat dia mengelak ke kiri dan ke kanan. Penjaga hitam itu berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah selesai bermain? Sebuah astrolabe muncul di atas kepala Zhao Yue sebelum jatuh menimpa dirinya. Ledakan, Zhao Yue jatuh dari langit. Pada saat yang sama, teratai putih bangkit dari tanah, menahan kejatuhannya. Zhao Yue, yang terjebak di antara astrolabe hitam dan putih, merasa tak berdaya, nasibnya di luar kendalinya. Dia berkata dengan gigi terkatup, jangan sentuh aku. Ledakan, astrolabe hitam dan teratai putih melewati Zhao Yue saat tubuhnya berubah menjadi inkorporeal. Teknik rahasia apa ini? Seru si penjaga hitam terkejut. Dia melihat tubuh inkorporeal Zhao Yue berubah menjadi korporeal. Pada saat ini, teratai putih naik di udara lagi. Penjaga hitam berteriak, mati. Dia mengangkat astrolabenya dan memindahkannya menghadap Zhao Yue. Pada saat astrolabenya menyala, hendak melepaskan kekuatan bagan kelahiran, seberkas cahaya melesat ke depan dan muncul di depan Zhao Yue. Tak lama kemudian, penjaga hitam itu melihat seorang lelaki tua dengan penampilan abadi berdiri di depan Zhao Yue dengan tangan bertumpu di punggungnya. Siapa kamu? Orang tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia meraih bahu Zhao Yue dan meletakkannya di punggung Di Jiang sebelum menepuk ringan Di Jiang. Mengomel, Di Jiang pergi dengan Zhao Yue di punggungnya dengan kecepatan kilat. Pria tua itu mengangkat tangannya dan mengelus jenggotnya. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di depan penjaga hitam. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya biru saat dia menekannya ke astrolabe penjaga hitam itu. Penjaga hitam itu terkejut dan secara naluriah menekan kembali dengan astrolabenya. Bang! Pada saat berikutnya, dia berteriak sedih dan jatuh dari langit. Sebelum dia jatuh, dia merasa dadanya seperti dihantam palu seberat 5.000 kg, menghancurkan organ dalamnya. Lian Xing tercengang saat melihat ini. Siapa orang ini? Pria tua itu melintas lagi, muncul 100 meter dari penjaga hitam yang jatuh sebelum dia menyerang lagi. Ekspresi ketakutan muncul di wajah penjaga hitam saat dia berteriak, Kapten. Selamatkan aku. Tangan lelaki tua yang seperti gunung Tai mendorong astrolab. Ledakan, astrolabe penjaga hitam dengan 2 bagan kelahiran menghantam dadanya. Namun demikian, ia berhasil mewujudkan avatarnya. Pria tua itu tetap tanpa ekspresi. Setelah melihat avatar si penjaga hitam, dia memegang pedang dan melesat ke arah lotus sebelum dia menurunkan pedangnya ke istana kelahiran si penjaga hitam. Setelah itu, dia berbalik dengan tenang dan membelai janggutnya saat dia mengamati sekelilingnya. Dia bahkan tidak melirik penjaga hitam itu. Kembalikan Zhao Yue kepadaku. Lian Xing berteriak saat dia menyerang lelaki tua itu. Pelangi putih menembus matahari. Orang tua itu memandang Lian Xing yang sedang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat tanpa ekspresi. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memutarnya sebelum dia menekannya. Bang! Pedang tingkat banjir menusuk ke arah lelaki tua itu dengan kekuatan yang menantang surga. Namun demikian, ekspresi lelaki tua itu tetap tidak berubah saat dia melintas ke depan dan mendorong tangannya yang bersinar dengan cahaya biru ke dada Lian Xing. Lian Xing, yang sudah terluka, bukan tandingan lelaki tua itu. Hanya dalam sekejap, avatar lotus putihnya menyusut dan memasuki tubuhnya. Serangan telapak tangannya menyebabkan hati dan jiwanya bergetar.
Orang tua yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak kedatangannya akhirnya berkata sambil melihat Lian Xing jatuh. Kamu berani menyentuh muridku. Apakah kamu lelah hidup? Murid. Hati Lian Xing bergetar ketika mendengar kata-kata marah lelaki tua itu. Matanya melebar kaget saat dia melihat pria tua yang melayang di udara. Hanya satu serangan telapak tangannya yang melukainya dan menghancurkan salah satu bagan kelahirannya. Ledakan. Sebelum Lian Xing mendarat di tanah, dia mencoba membangun energi pelindungnya. Sayangnya, kekuatan mistik tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Lu Zhou tidak lagi menatap Lian Xing. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia adalah wanita cantik. Sementara itu, penjaga hitam yang istana kelahirannya Lu Zhou telah hancurkan memuntahkan seteguk darah saat nyawanya perlahan keluar dari tubuhnya. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat pria tua yang khusyuk di langit. Dia mencoba dan gagal memobilisasi energi vitalitasnya. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Dia menjadi mati rasa di bawah siksaan energi dan angin kencang. Dengan kesadaran terakhirnya yang tersisa, dia menatap lelaki tua itu dan bertanya-tanya, apakah aku akan mati? Dengan kematian menjulang di depannya, penjaga hitam itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Panggilan bantuannya bahkan tidak menarik perhatian kaptennya. Wajahnya pucat saat kelopak matanya semakin berat. Setelah beberapa saat, matanya terpejam, dan dunia menjadi gelap baginya. Ding! Menghancurkan 2 grafik kelahiran. Hadiah, 12.000 poin prestasi. Ding! Membunuh target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Bonus domain, 2.000 poin prestasi. Ding! Menghancurkan 1 bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Pemberitahuan ini semuanya sesuai dengan harapan Lu Zhou. Dia buru-buru menghancurkan istana kelahiran penjaga hitam setelah menghancurkan 2 bagan kelahirannya untuk menghemat energinya. Adapun 6.000 poin prestasi lainnya, ia peroleh dari menghancurkan bagan kelahiran Lian Xing. Lu Zhou terus membelai janggutnya dengan acuh tak acuh saat dia melihat 2 bendera formasi yang menjulang tinggi di depannya dan 2 penjaga putih yang terperangkap. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Wu Chao dan Teng Yizhu yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit saat ini. Lu Zhou, kamu berani menyentuh muridku. Apakah Anda lelah hidup? Jelas ditransmisikan ke telinga semua orang yang hadir sebelumnya. Ledakan. Wu Chao dan Teng Yizhu yang berjuang selama sehari semalam akhirnya berpisah sebelum mereka saling berhadapan dari jauh. Mereka berbalik untuk melihat orang tua yang melayang tidak jauh. Lu Zhou menatap mereka dengan tatapan membara. Mata Wu Chao melesat ke sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada Zhao Yue yang sedang mengendarai di Jiang di cakrawala yang jauh. Ekspresinya saat ini agak tidak sedap dipandang saat dia mengutuk keras, sampah. Kedua penjaga hitam itu diberi kesempatan yang bagus untuk membawa Zhao Yue ke jalan rahasia, tetapi mereka gagal. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia melihat Zhao Yue aman dan sehat? Sebaliknya, Teng Yizhu tertawa. Nelayan diuntungkan dari pertarungan antara Snipefish dan kerang. Wu Chao, kamu juga punya hari ini. Wu Chao memandangi 2 penjaga putih yang terjebak oleh bendera 8 Desolate dan 6 Harmonis sebelum dia menyadari salah satu dari penjaga hitam itu hilang. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba teringat, Kapten. Selamatkan aku. Dia dengar sebelumnya. Demikian pula, Teng Yizhu juga menemukan ketidakhadiran Lian Xing. Ekspresi duo itu langsung berubah muram saat mereka melihat Lu Zhou. Lu Zhou terus membelai janggutnya dan bertanya, apakah kamu sudah cukup berjuang? Siapa kamu? Wu Chao bertanya dengan dingin. Setelah selesai, datang dan bersujud untuk mengakui kejahatanmu, kata Lu Zhou lemah. Petik 2, petik 2. Duo ini tercengang oleh kata-kata arogan Lu Zhou. Sementara itu, Zhao Yue, yang berada jauh di belakang di Jiang, secara bertahap sadar kembali dari tabrakan antara pembudidaya teratai hitam dan teratai putih. Meskipun berambut hitam, dia akrab dengan sosok itu. Menguasai, Zhao Yue menegakkan punggungnya dan mencoba menggunakan basis kultivasinya yang lemah untuk menstabilkan dirinya. Ini, dia menepuk punggung di Jiang. Dukun, 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 dukun. Di Jiang tampak senang bahwa Zhao Yue telah sadar kembali. Tangisan keras di Jiang segera menarik perhatian semua orang, termasuk Lu Zhou. Setelah melihat tuannya menatapnya, dia membungkuk. Murid ini menyapa tuan. Wu Chao berseru kaget, kamu tuannya. Lu Zhou bingung. Kenapa? Bukankah aku terlihat seperti tuannya? Apakah menurutmu aku akan jatuh pada trik yang sama? Wu Chao? Tentu saja, tidak percaya Lu Zhou adalah Zhao Yue setelah ditipu.
Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah apa yang Anda pikirkan. Jika saya mengatakan saya tuannya, maka saya tuannya. Lu Zhou tidak menyadari bahwa orang-orang ini semua telah jatuh ke dalam skema si Wuya. Wu Chao tersenyum dan berkata, menjadi tuannya adalah hukuman mati. Lu Zhou menilai Wu Chao dengan sedikit rasa jijik sebelum dia berkata, apa? Dengan hanya kamu sendiri, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Ketika Wu Chao mengingat pujian yang dia dengar tentang Tuan Zhao Yue, semangat juangnya melonjak. Orang-orang di ibu kota surgawi Gritian tidak bisa berhenti menyanyikan pujianmu, dan mereka mengklaim kamu tak terkalahkan. Lu Zhou tetap diam. Dia tidak terkejut dengan kata-kata ini. Bagaimanapun, dia telah merevolusi domain Lotus Emas. Itu normal baginya untuk memiliki banyak penggemar. Wu Chao berbalik dan menatap Teng Yisu. Teng Yisu, karena orang-orang kita terluka. Mengapa kita berdua tidak berhenti sebentar? Teng Yisu mengangguk sambil menatap Lu Zhou. Itu juga niatku. Wu Chao mengangkat tangannya dan menyingkirkan bendera 8 Desolate dan 6 Harmoni. Dua penjaga putih dan penjaga hitam berdiri berkelahi dan melihat sekeliling dengan lelah. Wu Chao bertanya, apakah kamu ingin pergi dulu atau aku harus pergi duluan? Teng Yizu berkata, kami akan mengirim satu orang masing-masing. Oke, keduanya melambaikan tangan. Salah satu pengawal putih dan pengawal hitam yang tersisa menatap kapten mereka masing-masing sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lu Zhou yang masih membelai janggutnya dengan acuh tak acuh. Hanya dalam beberapa saat, keduanya bergerak dengan kecepatan kilat dan mulai menyerang dengan segel energi. Setelah melihat ini, Zhao Yue berteriak dengan cemas, Tuan, hati-hati. Mengomel, Di Jiang berteriak agak malas, jelas tidak khawatir sama sekali. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang bola-balik. Zhao Yue menahan napas saat dia melihat pembudidaya teratai hitam dan pembudidaya teratai putih menembak ke arah Lu Zhou. Lu Zhou tidak menghindar sama sekali. Dia mengangkat tangannya, dan astrolabe emas dengan diameter beberapa meter muncul di depannya. Ledakan, ledakan, Black Guard dan White Guard menabrak astrolabe emas. Ahli berputar 1000 alam, Wu Chao dan Teng Yizu berseru serempak. Pada saat ini, Lu Zhou dengan santai mendorong tangannya. Black Guard dan White Guard langsung merasakan energi besar mendorong balik melawan mereka. Gelombang besar energi menyapu, mengguncang bumi dan pegunungan. Sama seperti itu, keduanya dikirim terbang. Lu Zhou bergerak maju dengan kecepatan cahaya. Kemampuan khusus dari bagan kelahiran keempatnya ditampilkan sepenuhnya. Dia tiba di antara dua penjaga hanya dalam sekejap mata dan membanting tangannya ke dada mereka secara bersamaan, melepaskan segel keberanian besar. Kedua penjaga itu segera jatuh dari langit seolah-olah mereka disambar petir. Pada saat yang sama, keduanya mulai memuntahkan darah. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Mudah bagi Lu Zhou untuk melawan kedua penjaga itu. Kecepatan ini. Sementara itu, Wu Chao dan Teng Yizu mulai menyadari beratnya masalah ketika mereka melihat kecepatan Lu Zhou. Mudah bagi satu untuk bertarung melawan dua. Setelah membiasakan dirinya dengan kekuatan mistik tertinggi, kendali Lu Zhou terhadapnya sangat baik. Setelah dia mendapatkan kecepatan di Jiang, dia belajar menggunakan kecepatan dan kultivasinya untuk menciptakan waktu yang tepat baginya untuk mengalahkan lawannya dalam satu gerakan menggunakan kekuatan mistik tertinggi. Dia akan menggunakan kekuatan mistik tertinggi yang minimal tetapi memaksimalkan nilainya. Kedua penjaga sudah kehilangan bagan kelahiran masing-masing. Dengan ini, kesenjangan antara kekuatan mereka dan kekuatan Lu Zhou semakin melebar. Teng Yizu memerintahkan, bunuh dia. Iya, penjaga putih yang tersisa bergegas keluar. Dia jauh lebih berhati-hati setelah melihat rekannya dan segera memanifestasikan avatar Thousand Realm Swirling miliknya. Astrolabe berputar dan bersinar terang. Dia tampak seperti diterangi matahari dari belakang. Ekspresi Lu Zhou tidak berubah. Dia sepertinya telah menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali di balik avatar Thousand Realm Swirling hitam. Dia menggunakan anem dalam bentuk pedang dan meluncurkan pedang energi sepanjang 100 meter ke avatar. Kekuatan penulisan surgawi dari kehidupan lampau. Penjaga putih itu mengeluarkan teriakan yang mengental saat dia menatap Lu Zhou dengan ketakutan. Setelah pedang energi membelah istana kelahiran White Guard, pedang itu menebas di dadanya. Momentum pedang energi membawanya ke depan sebelum akhirnya mendarat di tanah dengan ledakan keras, menciptakan parit panjang. Ding! Membunuh target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Bonus domain, 2.000 poin prestasi. Petik 2, Hanya satu gerakan.
Pertempuran ini berakhir tanpa ketegangan sama sekali. Teng Yizu dan Wu Chao menarik napas dengan tajam. Seorang ahli Trichard Tousan Realm Swirling terbunuh hanya dengan satu gerakan. Lu Zhou memutuskan untuk membunuh penjaga putih dengan satu serangan karena kekuatan mistik tertinggi tidak habis-habisnya. Sejauh ini, dia telah membunuh 2 orang dan menghancurkan 5 bagan kelahiran, menggunakan sepertiga dari kekuatan mistik tertinggi. Ada 2 kapten kuat lainnya yang harus dia tangani. Lu Zhou memandang Wu Chao dan Teng Yizu saat dia berkata dengan dominan, apakah kamu masih berani dengan sombong di hadapanku? Wu Chao dan Teng Yizu saling berpandangan. Sepertinya mereka telah bertemu lawan yang tangguh. Mari kita bertarung bersama, kata Teng Yizu dengan suara yang dalam. Baiklah, kata Wu Chao sebelum dia melemparkan bendera formasi 8 Desolate dan 6 harmoni lagi. 2 bendera formasi 10.000 kaki berkibar keras dan berdentang. Hanya dalam sedetik, awan menjadi gelap saat pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Teng Yizu mengambil pedang pendek yang tergantung di pinggangnya dan melemparkannya ke udara. 1 pedang energi berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, 4 berubah menjadi 8, tak lama, ada puluhan ribu pedang energi putih. Angin menderu dan guntur bergemuruh di langit saat ketegangan semakin tinggi. Berdengung, berdengung, avatar hitam dan putih 4 bagan 1000 alam berputar menjulang di udara seperti 2 gunung di atas 2 bendera formasi. Lu Zhou memandangi 2 pria di tanah yang bagan kelahirannya dia hancurkan. Para kapten terbang tinggi ke langit pada saat ini. Sekarang, Wu Chao mengendalikan bendera formasi dan memanipulasi pedang energi untuk menyerang pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Teng Yizu menukik dengan avatar putih seperti gunung. Demikian pula, penjaga hitam dan penjaga putih menahan rasa sakit dan menyerbu ke dalam pertempuran. Ledakan dan lampu berkedip membuatnya tampak seperti dunia akan segera berakhir pada saat ini. Lu Zhou melihat penjaga hitam dan penjaga putih di tanah. Meskipun mereka berdua kehilangan bagan kelahiran masing-masing, dia tidak meremehkan mereka. Avatar 4000 alam berputar menyerang Lu Zhou pada saat yang bersamaan. Lu Zhou melihat avatar dan berpikir ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan kekuatan Heavenly Writing karena jangkauan serangannya yang luas. Namun, pada akhirnya, dia menggunakan kekuatan bagan kelahiran keempat dan mengarahkannya ke Teng Yizu. Ini buruk. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Teng Yizu saat ini. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur. Dia hanya bisa maju seperti anak panah yang telah ditembakkan. Hanya dalam sekejap, sebelum penjaga hitam dan penjaga putih tiba, Teng Yizu melihat sejumlah bayangan yang ditinggalkan Lu Zhou sebelum Lu Zhou menyerang dengan telapak tangannya. Lu Zhou memukul bagian depan, belakang, pinggang, perut kiri, perut kanan bawah, dan bagian atas kepala Teng Yizu dengan 6 segel telapak tangan biru. Hanya dalam sedetik, Teng Yizu dipukuli sampai menjadi bubur. Darah mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Suara mengerikan dari patah tulang belakang terdengar nyaring di udara. Dia tampak kesakitan luar biasa saat dia berteriak dengan sedih. Semuanya adalah bagan kelahiran defensif. Lu Zhou terkejut. Dalam keadaan normal, setelah melepaskan 6 segel telapak tangan dengan kekuatan mistik tertinggi, bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia setidaknya akan menghancurkan 2 bagan kelahiran. Namun, Teng Yizu hanya terluka surgawi, bagan kelahirannya semuanya utuh. Saat Lu Zhou melihat disk kelahiran di Astrolabe, dia mengingat diagram di peta yang diberikan Luli kepadanya. Hanya dalam beberapa saat, dia mengkonfirmasi bahwa Teng Yizu memang hanya mengaktifkan bagan kelahiran defensif. Pada saat ini, serangan dari yang lain jatuh pada Lu Zhou. Lu Zhou mendengus. Aku akan memulai pembantaian sekarang. Lu Zhou mengangkat tangannya. Segel kurungan tingkat banjir yang menutupi langit memblokir serangan dari bendera 8 Desolate dan 6 harmoni. Bang, 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 bang. Apa ini? Senjata tingkat banjir yang dikendalikan oleh ahli 1000 alam berputar secara alami bahkan lebih kuat. Sementara itu, Wu Chao mengedarkan energi vitalitasnya dalam hiruk-pikuk sementara Teng Yizu mati-matian menyerang dengan astrolabenya. Sayangnya, Teng Yizu dan 2 bendera formasi gagal meninggalkan lekukan di segel pengurungan. Setelah itu, Lu Zhou membanting tangannya yang terbakar dengan api karma ke arah penjaga hitam dan penjaga putih yang menyerang. Bahkan tanpa kekuatan mistik tertinggi, 2 penjaga dengan 2 bagan kelahiran masing-masing jelas bukan tandingannya. Bang, bang. Kedua penjaga itu segera mematahkan lengan mereka. Lu Zhou maju, menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan api karma dan kekuatan binatang buas terkonsentrasi di tangannya, dia menyerang lagi. Bang, bang,
Tulang kedua penjaga itu langsung hancur. Mereka memuntahkan darah saat mereka jatuh ke hutan di bawah. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Sekarang, kedua penjaga hanya memiliki satu bagan kelahiran masing-masing. Ketinggian avatar juga telah menyusut jauh. Pada saat ini, seseorang muncul di belakang Lu Zhou dan memegang pedang energi besar dengan kedua tangan sebelum menjatuhkannya ke Lu Zhou. Mati. Itu adalah penjaga putih lain. Lu Zhou berbalik. Dia mengangkat anem yang telah berubah menjadi perisai yang lebarnya 1000 meter di depannya. Bang! Dampak dari tabrakan berdesir di langit. White Guard mengacungkan pedang energinya dan menyerang anem. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa memblokir seranganku. Tepat saat pedang itu hendak menyentuh anem, anem tiba-tiba menghilang. Hanya Afterimage yang bisa dilihat. Lu Zhou menggunakan anem yang telah berubah menjadi pedang dan mengulangi tindakannya sebelumnya. Dia menebas tanpa ampun di punggung, perut, dada, dan kepala penjaga putih itu. Setelah itu, dia melepaskan 4 pedang energi yang secara akurat menembus 4 titik vital penjaga putih. Setelah itu, Lu Zhou berhenti bergerak. Dia hanya memindahkan segel pengurungan untuk memblokir pedang energi dan serangan yang ditujukan padanya. White Guard membeku, tidak bisa bergerak. Hanya dalam beberapa saat, pemandangan mengerikan muncul di depan mata semua orang. White Guard jatuh, sepotong demi sepotong, ke dalam hutan di bawah. Mata Teng Yizu melebar saat dia melihat ini. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Ding! Membunuh satu target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Bonus domain, 2.000 poin prestasi. Lu Zhou mengangkat segel pengurungan. Langit saat ini gelap. Wu Chao adalah seorang pembudidaya sihir, dan yang paling dibutuhkan oleh para pembudidaya sihir adalah waktu untuk merapal mantra mereka. Bagaimana Lu Zhou bisa memberi Wu Chao waktu untuk menyelesaikan mantranya? Kursi pengurangan bertambah besar hingga tingginya beberapa ribu meter. Pada saat yang sama, Lu Zhou melihat Teng Yizu yang terluka. Dia memegang anem, yang berbentuk pedang, di satu tangan saat dia terbang menuju Teng Yizu. Nyah! Teng Yizu melepaskan kekuatan dari astrolabe. Beberapa berkas cahaya langsung melesat, mencoba mendorong Lu Zhou mundur. Anem berubah menjadi perisai yang bersinar dengan cahaya biru segera. Itu bersinar dengan cahaya biru. Teng Yizu sangat gembira ketika dia melihat beberapa berkas cahayanya berhasil mendorong anem kembali. Dia berkata dengan suara yang dalam, biarkan saya menunjukkan kartu truf saya. Avatar for Chart Thousand Realm Swirling jatuh dari langit. Lu Zhou dipukul di tengah lintasannya di mana kekuatannya paling kuat. Untuk Teng Yizu, Lu Zhou baru saja meregangkan lehernya ke guilotin musuh. Ekspresi Lu Zhou berbeda saat dia mengangkat anem, yang merupakan perisai saat ini, melawan avatar putih yang akan menimpanya. Sungguh anak yang sombong dan bodoh. Lihat senjataku baik-baik. Segera setelah teratai putih, yang berisi istana kelahiran, mendarat di anem, anem berubah menjadi pedang yang bersinar dengan cahaya biru dengan segera. Hati Teng Yizu tenggelam. Senjata macam apa ini? Pada saat ini, pedang yang diiris dengan mudah membelah istana kelahiran menjadi dua seperti pisau panas menembus mentega. Astrolabe putih segera meredup, dan avatar putih seperti gunung menghilang ke udara tipis. Pikiran Teng Yizu menjadi kosong. Pada saat yang sama, darah di 8 meridian luar biasanya mengalir terbalik, menyebabkan darah menyembur keluar dari 7 lubangnya. Dia melihat ke langit dengan mata penuh horor, dia tahu dia tidak akan selamat dari ini. Pada saat ini, langit telah berubah menjadi sangat gelap. Ini adalah tanda bahwa mantra sihir telah berhasil dilemparkan. Dengan ini, Wu Chao menjadi yang terkuat. Bahkan ahli Six Chart Thousand Realm Swirling mungkin tidak cocok untuknya di bawah mantra sihir. Sementara itu, mata Teng Yizu dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Dia merasa semakin putus asa ketika dia melihat tindakan Lu Zhou selanjutnya. Astaga, area di sekitar bendera Eight Desolate dan Six Harmony langsung membeku. Nol mutlak. Es menyebar dan membekukan dua bendera formasi, Teng Yizu, dan semua pedang energi di udara. Hanya dalam beberapa saat, mereka semua hancur menjadi potongan-potongan es. Ding! Membunuh target. Hadiah, 8.000 poin prestasi. Bonus domain, 2.000 poin prestasi. Lu Zhou menyingkirkan segel pengurungan dan mutiara roh laut saat dia naik lebih tinggi ke langit. Tak lama kemudian, dia menyamakan kedudukan dengan Wu Chao.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat penghalang sihir yang menutupi langit dan berkata dengan suara yang dalam, kamu masih berani melawan. Wu Chao tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Kamu baru saja menggunakan kekuatan senjata tingkat banjir. Kamu tidak memiliki trik lagi di lengan bajumu. Padahal formasi sihirku baru saja selesai. Dia berhenti sejenak ketika dia melihat awan hitam di atas dan berkata, sejak awal, saya telah menghemat kekuatan saya dan menahan hanya untuk saat ini. Lu Zhou menatapnya tanpa ekspresi. Wu Chao mengangkat suaranya. Masih ada 3 yang tidak berguna yang tersisa, namun, aku tidak membutuhkannya. Aku bisa menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu sendiri. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Lu Zhou memang telah menghabiskan sebagian besar energinya, dan dia hanya memiliki sedikit kekuatan mistik tertinggi yang tersisa setelah dia terus meluncurkan segel telapak tangan. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh Wu Chao yang juga seorang praktisi sihir. Namun, hanya karena sulit bukan berarti tidak mungkin. Wu Chao berkata, saya telah mengembangkan teknik ini selama 2000 tahun. Saya mengumpulkan esensi langit dan bumi dan mengolahnya dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya sebelum mencapai kesempurnaan. Merupakan suatu kehormatan bahwa Anda bisa mati di bawah gerakan ini. Buka mata Anda dan lihatlah terlihat bagus. Wu Chao merentangkan tangannya ke samping saat awan hitam mulai bergerak di langit. Astrolabe sihir berputar, mengumpulkan kekuatan. Lu Zhou melihat penghalang sihir, memikirkan tindakan balasan. Berdengung, astrolabe sihir besar tiba-tiba menyusut dan terbang ke tubuh Wu Chao. Astaga, hanya dalam sekejap, Wu Chao berubah menjadi kepulan asap hitam dan melarikan diri ke barat. Lu Zhou. Petik 2 tanda tanya petik 2.